Edukasi, penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP Angkatan 11, Ibu Ramadan Mayanti SPD, yaitu merupakan suatu program kegiatan beliau. Selawat berseiring salam, tidak lupa pula kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suatu perjuangannya yang kita rasakan seperti sekarang ini untuk umat-umatnya. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kabupaten Aceh Tamiang, Ibu Kepala Sekolah, Ibu CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Ramadan Mayanti, dan para teman-teman semua yang hadir di siang hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan kita yang akan disampaikan oleh Ibu Ramadan Mayanti, kita akan mendengarkan dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Maratul Aminah. Kepada Ibu Maratul Aminah, saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Maratul Aminah. Semoga bacaan-bacaan tadi menjadi awal yang baik untuk kegiatan kita di siang hari ini. Baiklah, selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya diharapkan kepada teman-teman semua untuk dapat berdiri. Silakan Ibu Sakira. Ibu Sakira. Di sana aku berdiri, jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyan ba'da. Dengan tidak bosan-bosannya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di TK Negeri Pembinaan Perguruan Muda kita pada hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Roma Darmayanti CGP Angkatan 11 TK Negeri Pembina Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga dengan banyaknya kita berselawat, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Ibu Roma Darmayanti SPD selaku Kepala TK Negeri Pembina Kejuruan Muda dan juga sebagai anggota atau peserta CGP Angkatan 11 Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kami hormati ibu-ibu Dewan Guru dan peserta diseminasi kita pada hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Dan yang saya hormati kembali rekan-rekan sejawat yang ada di PKG Kejuruan Muda. Adapun pada hari ini Roma menyelenggarakan diseminasi tentang penyebaran budaya positif. Apakah budaya positif itu pada anak taman kanak-kanak? Di situ bisa ibu baca ataupun ibu cari di Google bahwasannya itu adalah nilai-nilai atau karakter keyakinan anak yang bisa diterapkan, dikembangkan di taman kanak-kanak, khususnya guru taman kanak-kanak itu bisa menanamkan nilai-nilai budaya positif tersebut. Biasa anak-anak kita bisa menjadi anak yang tertib, disiplin dan bertanggung jawab. Itu salah satu tujuan dari budaya positif tadi, harus kita tanamkan dan kita kembangkan di pendidikan anak usia dini. Mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan diterima oleh peserta didik kita dan ibu guru yang ada di lembaga sekolah, khususnya taman kanak-kanak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu pengawas yang telah memberikan kata-kata sambutan dan binaannya, memang ini suatu program CGP yang akan disampaikan oleh Ibu Roma Darmayanti yang merupakan CGP Angkatan 11 ini adalah program yang sangat baik, program yang sangat bermanfaat untuk kita bersama peserta didik kita. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara intinya penyampaian diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Roma Darmayanti selaku CGP Angkatan 11. Semoga apa yang disampaikan dengan Ibu Roma nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di
Gedung TK Negeri Pembina Kejuruan Muda dalam rangka kegiatan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai dengan sekarang ini. Baiklah, penghormatan saya pertama kali saya sampaikan untuk Ibu Pengawas TK binaan Kabupaten Aceh Tamiang yang berkenan hadir untuk membersamai kegiatan pada hari ini. Ibu-ibu kepala sekolah yang tergabung dalam kegiatan PKG yang berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, serta rekan-rekan guru, rekan kerja saya semua yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan program kegiatan saya selaku saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang pada hari yang berbahagia ini saya akan melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, ibu-ibu sekalian, pada hari yang berbahagia ini sebelum saya mulai, pasti ibu-ibu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata budaya positif. Baiklah, seperti yang apa disampaikan dengan Ibu Pengawas tadi, bahwa budaya positif banyak kebermanfaatannya untuk kita tanamkan di lembaga kita. Karena dengan tujuan apa? Agar lingkungan belajar sekolah kita dapat berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan menyenangkan. Baiklah, ibu-ibu sekalian, sebelum saya masuk ke diseminasi tersebut, ibu-ibu, apa arti kata disiplin? Nah, ibu pasti tidak asing dengan kata disiplin. Nah, apa itu disiplin? Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita tidak lari dengan kata disiplin. Apa itu disiplin? Teratur, Tepat waktu, teratur, tepat waktu, kemudian apa lagi? Mau mengikuti peraturan yang ada. Mengikuti peraturan yang ada. Kemudian ada lagi? Ada lagi, Ibu? Apa saja tadi yang termasuk kata disiplin? Apa pengertian disiplin? Keteraturan, tepat waktu, mengikuti aturannya tadi ya. Nah, itu bagian dari pengertian dari disiplin. Baiklah, ibu-ibu. Oke. Nah, dari disiplin itu tadi tujuannya adalah tujuannya untuk mendisiplinkan peserta didik kita agar mematuhi peraturan, dia tepat waktu, ya kan? Nah, itu merupakan hal-hal yang baik yang bisa kita tanamkan di sekolah, yang akhirnya bisa menimbulkan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan apa, Bu, yang bisa kita tanamkan di sekolah misalnya? Nah, tepat waktu. Kemudian nilai kebajikan apa lagi, Bu? Yang bisa kita tanamkan di sekolah? Iya, Bu? Mengucap salam, ya. Apa lagi, Bu? Menanamkan sopan santun, tanggung jawab, iya. Seperti apa tanggung jawab? Seperti yang sudah kita lakukan, membiasakan anak seperti menyusun sepatu dengan rapi. Ya, itu termasuk adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Baiklah, budaya positif ini tujuannya adalah untuk mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah, Ibu, pada kesempatan hari yang berbahagia ini,
saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Di antaranya yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol guru, 6. Keyakinan kelas, 7. Sedia restitusi. Baiklah, dari ketujuh item ini Ibu, mari kita akan kupas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita TK sudah tidak asing lagi ya Bu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori-teori psikologi modern untuk perwujudan profil pelajar Pancasila. Baik ibu-ibu sudah juga tidak asing dengan kata profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan di sekolah? Iya, ada 6. Pertama Ibu, mandiri Ibu, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, beriman, Berkebinekaan. iya, berkebinekaan. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita di lembaga kita. Lanjut. Oke, kemudian disiplin positif. Tadi ibu-ibu sudah mengajukan argumennya, disiplin itu mentaati peraturan, ya kan? Jadi disiplin positif adalah pembiasaan yang baik mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Apa tujuannya? Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi dari dalam diri anak. Tujuannya kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dari dalam diri menuju perubahan perilaku yang ke arah lebih baik lagi. Jadi ibu-ibu, tadi nilai-nilai kebajikan universal itu yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu tanggung jawab, mandiri, gotong royong, ya kan? Itu merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, terutama anak kita yang usianya masih usia 4-6 tahun. Itu sangat penting sekali dari dasar kita tanamkan. Lanjut. Oke. 3. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ternyata kita punya Bu 5 kebutuhan dasar manusia yang merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia? Ternyata ada 5 yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa saja yang termasuk ke dalam bertahan hidup? Makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar kita. Andai kata kita tidak mendapatkan makanan, maka kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita. Kita akan merasa kelaparan, dan akibatnya apa? Kalau kita sudah merasa kelaparan, kita bisa melakukan tindak-tindakan yang di luar nalar kita. Kita akan merampas makanan orang. Ini kadang terjadi di peserta didik kita. Kadang-kala pada saat kita makan, kita perhatikan anak didik kita, mereka akan berusaha mencari makanan yang mereka sukai. Itu kalau kita lihat seperti itu, apa dasar mereka melakukan hal tersebut? Bisa jadi dia tidak membawa makanan, perutnya lapar, maka dia berusaha untuk
mengambil makanan temannya, seperti itu. Dia akan melakukan berbagai cara untuk bisa mempertahankan hidupnya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima yang bagaimana? Misalnya kita melakukan seperti peserta didik kita. Ada yang suka ngelendot kepada kita, ya kan, cari perhatian dengan tingkah lakunya yang luar biasa, yang kadang di luar nalar kita. Mereka membuat tindakan-tindakan yang akhirnya kita memberi perhatian lebih kepada mereka. Itu sering terjadi ya ibu-ibu. Ibu-ibu gimana? Ada nggak merasakan seperti itu? Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia, bahwa kita ingin diperhatikan, ingin diberi lebih kasih sayangnya oleh orang-orang di sekitarnya, misalnya oleh gurunya terutama. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang melebihi, yang kalau bisa dibilang sehingga menimbulkan kericuhan di kelas, sehingga kita sebagai pendidik akan kita harus memberikan perilaku lebih kepada mereka. Oke. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Di sini yang termasuk dalam penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai seorang pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ibu-ibu, kita kadang pernah mengalami hal seperti ini di kelas kita. Kadang ada seorang murid kita yang berusaha untuk menjadi, kalau kita bilang, provokator. Dia mengajak teman-temannya untuk melakukan tindakan yang bisa membuat perusahaan yang mereka patuh kepada rekannya tersebut. Itu berarti dia menunjukkan kebutuhan dasar mereka, ingin dihargai dan ingin sebagai seorang penguasa di kelas tersebut. Itulah. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Apalagi sekarang sudah keluar undang-undang ya, undang-undang yang menyatakan tentang hak. Jadi di sini kebebasan yang kita itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dan gaya. Jadi kita lihat juga di dalam belajar kita, di mana yang dapat menunjukkan bahwa anak tersebut minta kebutuhan mereka terpenuhi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Kadang kita sudah mengarahkan, tetapi mereka mau, yang mereka lakukan adalah kemauan mereka sendiri. Kita bilang, nah, warna daun itu hijau ya, misalnya. Tetapi kadang ada anak yang mau warna daunnya itu merah, karena mungkin dia pernah melihat ada daun yang warnanya merah. Dia menunjukkan kemampuan dan kemampuan dia dalam mengekspresikan kemauan dan keinginan dia. Jadi dia di situ menunjukkan bahwa ingin dibebaskan, tidak dikekang. Dia mau melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka. Itu yang sering kita alami juga pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Iya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Anak-anak pasti inginnya bermain agar bahagia, agar senang. Itulah bahwa dia menunjukkan bahwa kebutuhan dasarnya itu bahwa dia ingin hidupnya bahagia, ingin senang. Jadi dia melakukan kegiatan bermain, ngobrol dengan rekan-rekannya. Nah, kadang karena asiknya, karena dia senang ngobrol, tidak memperdulikan kita yang sedang di depan berbicara. Iya ibu. Oke, lanjut. Next. Jadi ibu-ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, di dalam melakukan kegiatan apa yang kita lakukan sehari-hari,
itu karena ada motivasi, Bu. Motivasi yang ada di dalam diri kita dan ada motivasi yang berasal dari luar. Karena jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua macam, Bu, kita bagi, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jadi yang masuk dalam motivasi ekstrinsik yaitu mereka melakukan perbuatan atau perilaku mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu, Bu. Misalnya apa? Aku hari ini harus datang cepat biar tidak kena hukuman pinter. Apalagi, Bu, misalnya melakukan itu karena dia menghindari hukuman. Misalnya apa, Bu? Menyelesaikan tugas dengan cepat. Menyelesaikan tugas atau PR di rumah agar tidak agar tidak mendapat hukuman dari gurunya. Itu karena pengaruh dari luar. Jadi dia melakukan perbuatannya itu karena pengaruh dari luar, karena adanya takut dihukum. Kemudian faktor ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang lain. Misalnya coba, Bu, contohnya apa? Bahwa dia melakukan pekerjaan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Membereskan mainannya kembali Dengan tujuan agar tidak dipuji oleh oh iya, berarti anak-anak yang melakukan kegiatan membereskan mainan, wah, bisa dapat pujian bahwa anak ibu rajin, anak ibu bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Mengerjakan tugas supaya dia mendapatkan imbalan. Karena kan kadang-kadang pengen bintang 3 itu kalau pengen bintang 4 yang kayak gitu kan anak-anak saya Motivasi melakukannya karena ingin mendapat bintang. Iya, bintang dari gurunya. Ya, jadi mereka melakukan tindakan itu karena adanya pengaruh tadi, karena ingin mendapat penghargaan, iya, atau pujian dari gurunya. Kemudian dari sebelah sana apa lagi, Bu? Contoh yang berpengaruh dan dipengaruhi dari luar. Ya, misalnya ibunya ada menjanjikan, saya bunda dikerjakan nanti dikasih permen. Jadi dia cepet-cepet buru-buru mengerjakan supaya dapat permen tadi. Iya. Berarti dia melakukan pekerjaan atau dia itu didasarkan karena ingin mendapatkan hadiah. Hadiah. Iya, benar, Ibu-ibu. Oke, kita lanjutkan terus ya, Bu. Kemudian faktor motivasi untuk melakukan perbuatan yang ketiga atau yang kita kenal dengan faktor intrinsik itu berasal dari diri dalam pengaruh dari dalam diri dia sendiri, bahwa dia melakukan tindakan itu karena kesadaran dirinya sendiri, tanpa adanya karena apa? Iya, benar, Ibu-ibu, bahwa dia melakukan itu tidak ada paksaan, tidak karena aku melakukan, tidak karena takut dihukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi kontrol guru. Wah, posisi kontrol guru ini terbagi dalam 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kita dulu nih, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Sekarang kita coba merenung-renungkan di posisi mana kita sekarang ini. Pada saat sekarang ini, bila kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak, di posisi manakah kita? Coba Ibu bayang-bayangkan. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Lanjut. Selanjutnya, Masya Allah, hari ini luar biasa ya. Oke. Penghukum. Gimana ciri-ciri guru yang bersifat sebagai penghukum? Dia biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, benar ini matanya melotot, kemudian jarinya suka menunjuk. Gimana contohnya? Kita selalu bilang terlambat lagi, sambil kadang gigi
Dalam Selalu datang terlambat. Kemudian, apa yang bisa datang tepat waktu? Kamu hari ini datang terlambat ya. Kita dengan nada intonasi yang agak tinggi, marah dengan mata melotot. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu dengan nada marah, mata melotot, kadang tangan di pinggang, kadang tangan nunjuk-nunjuk, kamu ya, gitu kan? Nah, di mana perasaan murid bila kita lakukan seperti itu? Takut. Kemudian, gimana jadinya murid kita kalau kita bertindak seperti itu? Merasa was-was, Bu. Setiap ke sekolah tuh merasa was-was. Merasa was-was, takut dimarah ya kan, takut karena sudah melakukan kesalahan jadi rasanya takut gitu. Benar. Apalagi perasaan murid kalau kita berbuat seperti itu. Dari rasa takut, dari rasa was-was itu menimbulkan murid itu seharian moodnya tidak bagus. Dia mengerjakan apa-apa jadi serba takut itu tadi. Iya, itu jadi bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri. Iya benar ibu-ibu, itu jadi berdampak negatif ya terhadap anak jika kita melakukan hal seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Ciri-ciri seorang guru suka membuat merasa bersalah sang murid. Ada suara mengeras, halus, sedih, merapat pada anak. Contohnya, Mam, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji pada jangan selamat pagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Kadang perasaan anak merasa ibu kok bicara seperti itu ya. Kita gimana perasaan anak kalau kita membuat anak menjadi merasa bersalah? Gimana jadi? Anaknya gimana? Kalau kita sudah, kamu sering kali mengecewakan ibu, kita sering Sedih. kok terus Sedih. Anak mempunyai mental yang Janggal. dia nggak kuat dari diri sendiri. Iya. Aneh. Terus Bu, anak jadi gimana lagi? Jadi down, jadi yang saya lakukan ini ternyata sudah mengecewakan orang lain. Tidak berani mengambil Anak pindah keputusan. terus Iya, Bu. Tidak berani mengambil keputusan. Iya, anak tuh tidak berani mengambil keputusan, takut berasa kalau saya melakukan ini nanti disalahkan. Kalau saya melakukan ini takutnya disalahkan. Nah, iya benar. Itulah perasaan bila kita selalu membuat anak merasa bersalah. Oke, selanjutnya kontrol guru selanjutnya yaitu sebagai teman. Nah, ciri-ciri sebagai guru sebagai seorang teman kepada muridnya yaitu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat kepada murid. Contohnya, Bima, kamu ini bagaimana sih kamu? Nah, kita sambil bercerita, sambil tertawa, dianggap anak itu sebagai teman kita. Kemarin kamu sudah berjanjikan pada ibu, kenapa terlambat lagi? Nah, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu. Nah, jadi ibu anak diposisikan sebagai teman. Ya. Selanjutnya sebagai pemantau. Guru di sini sebagai pemantau dengan ciri-ciri nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, guru berbicara kepada murid, Bima, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu Pak. Guru bertanya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus kamu lakukan bila datang terlambat? Bima menjawab, paham Pak. Saya tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas saya yang ketinggalan. Terus guru menjawab, ya benar, pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal saya tunggu. Nah, kalau kira-kira kita sebagai seorang pemantau, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Memahami konsekuensinya.
Murid memahami konsekuensinya yang Jadi kan tadi kan sudah dikatakan Bu Bima, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu juga sudah melakukan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah pernah dibuat. Jadi iya benar Ibu, dia sudah paham akan konsekuensinya. Kemudian perasaannya kalau dia diperlakukan seperti itu kepada gurunya, gimana perasaannya? Ada perasaan gimana? Marah ya, Iya marah, pasti ada perasaan marah karena kesel pada saat jam istirahat seharusnya. Dia bermain. Bisa bermain dengan teman-temannya, dia harus menyelesaikan tugas. Jadi bisa menegur perasaan marah kepada ibu guru, kepada gurunya ya. Itulah. Selanjutnya dan yang terakhir adalah posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai seorang manajer. Ya. Ciri-ciri seorang guru yang bertindak sebagai seorang manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Contoh, Bu Guru Bima, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jawab Bima, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Dari contoh berikut bahwa kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang guru tidak langsung menyelesaikan, tetapi anak yang menyelesaikan atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi ibu-ibu supaya lebih jelas saya akan menayangkan videonya. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nan! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Gimana ibu-ibu, sudah paham tentang 5 posisi kontrol dulu? Sudah ibu? Sekarang saya mau tes pemahaman ibu. Kira-kira kalau situasinya seperti tes pemahaman, posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Saya kecewa. Si Merasa merasa bersalah. Ya? Si merasa berbuat apa? membuat murid tadi bersalah. Oke, coba kita lihat apakah benar. Ya, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan tidak. Gimana ibu bisa mengambil kesimpulan
jangan bawa ini sebagai penghukum. Iya. Iya, karena di sini guru sudah mengambil suatu tindakan hukuman fisik secara langsung, anak dipaksakan untuk iya. Coba kita lihat benar kah? Iya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah saya? Manajer atau teman? Coba kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Dari mana ke situ? Coba kita lihat. Masalah ini. Iya, manajer. Selanjutnya, tes pemahaman selanjutnya. Posisi kontrol apakah saya? Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Hah? Teman. Teman? Coba Saya kita. buat merasa bersalah. Oh, teman. Iya, teman. Pinter rekan-rekan saya rupanya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah saya? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Iya, coba kita lihat benar kah? Iya, ternyata alhamdulillah guru-guru semua, rekan-rekan saya sudah paham tentang 5 posisi kontrol. Wah, biar semangat kita streaming dulu ya, Bu. Ayo. Udah ngantuk ya? Oke, sebelumnya kita streaming dulu. Kita berdiri sejenak. Allah. Kita gerak-gerakan. Kita tes pemahaman. Sekarang kita otak. Tes otak. Kalau daerah apa? Konsentrasi ya. Kalau saya bilang gajah, gajah itu besar apa kecil? Besar, tetapi tangannya kecil. Kalau saya bilang semut, kecil, tapi iya. Kalau saya bilang ular, Panjang, tapi punya pendek. ular itu kan kecil. Iya, panjang. Kalau saya bilang ular, Panjang. Oke, siap. Konsentrasi ya. Ini udah siap memang jam-jam rawan. Oke. Semut kecil. Iya. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Adik, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Oke, sekarang kita lanjutkan belajar kita. Wah. Oke, sip. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata keyakinan kelas karena kita sudah hampir melakukan di sekolah kesatuan masing-masing yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Jadi, apakah itu keyakinan kelas? Ibu-ibu, apakah keyakinan kelas atau kita kenal dengan kesepakatan kelas? Ya, keyakinan kelas merupakan Persamaan dalam iman kondisi dan kesimpulan kelas. kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat menjaga kedisiplinan murid. Sekarang saya tanya, apakah keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama? Beda. Gimana coba Ibu Rizal tolong dijelaskan? Kalau peraturan kelas itu lebih dominan satu orang yang menentukan, guru misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama sama kesepakatan sama peserta didik, guru dan anak. Nah, untuk meyakinkan agar dapat berjalan dengan lancar pembelajaran atau untuk tujuan dia lebih baik lagi. Tepuk tangan kasih aplos kepada bisa membedakan
keyakinan kelas itu dibuat antara dua belah pihak, antara guru dan murid atau peserta didik, dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan. Iya. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu pihak, yang biasanya itu guru yang membuat peraturan kelas yang harus ditaati oleh peserta didik. Dan biasanya peraturan kelas ini andai kata dilanggar ada konsekuensinya, ada hukumannya. Sedangkan yang lebih bagusnya kita harus dari dalam. iya, motivasinya itu dari dalam, bukan karena ada takut adanya hukuman maupun adanya pemberian hadiah atau imbalan di dalam anak melakukan suatu kegiatan. Baik, keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kemudian bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya dalam bentuk abstrak yang mudah, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas turut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi di dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut kita minta kontribusi dari peserta didik kita, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita sepakati, dan harus dipatuhi juga oleh kedua belah pihak, antara guru dan peserta. Kemudian kita hindari dari kata-kata negatif, misalnya tidak boleh lari-lari. Jadi kalau kita buat keyakinan kelasnya, yang kata positifnya apa, Bu? Ya, kalau anak suka tidak boleh lari-lari itu kan berjalan dengan baik. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan, itu kan buanglah sampah tempatnya, atau jagalah kebersihan. Iya, itu kalimat positifnya. Kemudian lagi misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, kira-kira Tepat waktu. iya, datang tepat waktu. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat positif. Iya, lanjut. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah keyakinan kelas. Alhamdulillah semuanya sehat. Semangat pagi hari ini. Gimana semangatnya? Kalau dengar, semangat.
bersama peserta didik yang sudah saya lakukan. Jadi kita bisa menerapkan di lembaga satuan kita kegiatan pembelajaran. Kita ingatkan kembali kepada peserta didik kita untuk mengingat tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang segitiga restitusi. Ibu-ibu, apakah itu segitiga restitusi? Sebelum saya membahas ini merupakan pelajaran juga yang baru bagi saya. Sebenarnya saya belum paham, tapi setelah saya mengikuti pendidikan CGP, saya diperkenalkan dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita dengan tidak melakukan suatu tindakan-tindakan yang bersifat fisik atau dalam bentuk hukuman. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua agar dapat memastikan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi penyelesaian masalahnya itu datangnya bukan dari kita, ibu, ibarat kita coaching kepada murid kita. Mereka yang berbuat salah, mereka juga yang mencari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Jadi tidak dari kita penyelesaiannya. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ibu, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut Bu. Untuk menstabilkan identitas. Nah, kira-kira bahasa yang kita gunakan itu apa kepada murid kita? Pertama, berbuat salah itu manusiawi. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu tertarik untuk mencari solusi. Itu kata-kata yang bisa kita ungkapkan kepada peserta didik kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang harus kita katakan kepada peserta didik kita? Salah satunya itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi itulah kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati, kita ingatkan lagi kepada peserta didik kita. Kalau jika dia membuat salah, kesepakatan mana yang mereka langgar? Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Serta kamu mau jadi orang seperti apa? Selanjutnya, baiklah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa pernah saya selesaikan di sini. Tidak mau masuk kelas, dalamnya belum belajar, bukan kegiatan belajar. Dapat dilihat di video. Main dia di bawah meja.
Ada payung misalnya tuh Kenapa kalau pergi sekolahnya itu kalau ditinggal mama kurang nangis? Ayahnya tadi, oh punya tadi di rumah. Oh ya Allah, dari dulu. Oh ya Allah, nggak senang berarti anaknya itu senang miara ayamnya. Iya. Karena tadi ayamnya, jadi oh gitu. Jadi makanya Aska nggak mau tinggalin ayamnya di rumah, makanya kalau pergi sekolah nangis. Oh gitu. Jadi supaya tidak nangis gimana? Kalau dia di sekolah sampai sekolah nggak nangis. Oh kalau ayam teletabisnya kalau nggak biar nangis. Oh berarti bisa Bunda bilang sama Mama Aska ke sekolah suruh bawa ayam teletabisnya. Tapi kasihan Mak, ayamnya juga nanti kan kedinginan ya di sini nggak ada apa. Sampaikan dengan menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya dapatkan dari ilmunya dari program calon guru penggerak. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah kita harus mengambil suatu tindakan yang tepat, ya, pada akhirnya berujung pada suatu keadaan yang bisa memberikan suasana yang aman, nyaman, yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan peserta didik kita. Kemudian ini ada testimoni dari salah satu murid kita, Dima, yang sudah saya buat tindakan yaitu segitiga restitusi. Tapi karena pengaruh sinyal, nampaknya video agak susah. Demikianlah salah satu dari testimoni dari murid kita. Selanjutnya, bahwa mereka senang melakukan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tanpa ada kata bentakan kepada anak murid kita, tanpa ada hukuman fisik maupun hukuman verbal yang berakibat akhirnya nanti mendarah daging di peserta didik kita yang bisa menimbulkan mungkin perasaan benci kepada kita, perasaan dendam karena kita sudah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai. Jadi dalam menyelesaikan masalah, mari bersama-sama kita coba terapkan tiga tahapan segitiga restitusi. Jadi ibu-ibu sekalian, demikian yang dapat presentasi yang dapat saya sampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Di sini mungkin dalam penyampaian saya banyak kesalahan. Di sini saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maaf pun. Dan saya akhiri karena hari komunikasi ya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Roma dan Mayanti yang sudah memberikan pemahaman untuk kita semua. Saya acungi dengan dua jempol, ada 20 jempol dari teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua demi tercapainya tujuan peserta didik kita menjadi anak yang bahagia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda mau buat kesepakatan kelas karena selama ini Bunda lihat anaknya tidak disiplin, masih suka cerita kalau lagi belajar, datang ke sekolah masih ada yang terlambat, ya kan? Hari ini kita mau buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, oke? Anak Bunda tahu nggak apa saja yang termasuk kesepakatan kelas? Siapa? Apa sayang? Oh iya, mendengarkan kata ibu guru pintar. Sayang ibu guru pintar. Yang rapi pintar. Saling menyayangi. Alhamdulillah udah pintar. Apa lagi? Sayang menyayangi, ya Allah. Bereskan mainan setelah. Iya, salam ibu. Kalau pagi datang tidak boleh iya, datang tidak boleh itu yang kesepakatan kelas yang mau kita sepakati biar sekolah kita menjadi tertib, aman, nyaman, ya kan? Oke? Jadi yang anak Bunda sudah sebutkan tadi ada beberapa kesepakatan kelas mau kita buat ini biar anak Bunda bisa lihat apa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, ya kan? Tadi salah satunya coba lihat ini gambar apa ya? Apa nak? Iya, duduk rapi. Salah satu kesepakatan kelas kita. Oke? Sekarang mau kita tekan. Oh, lihat lawannya duduk dengan rapi. Wah, janji ya, mulai besok kalau Bu Guru lagi menjelaskan anaknya ini, weh, iya duduk yang rapi, pintar anak Bunda tempel di sini. Jadi nanti kalau Bunda tadi itu anaknya lagi jalan-jalan waktu sedang belajar, Bunda kasih tampak gambarnya. Ayo kesepakatan kita hari ini apa? Duduk rapi, pintar. Kemudian ini gambar apa ini ya? Pagi-pagi sudah